kampus agar nanti semuanya bisa memahami moderasi dengan baik. Anda tahu populasi Indonesia ini 87% penduduk ini beragama Islam. Nah, sebagian konsentrasinya berada di Jawa ya. Berada di Jawa ini mayoritas Muslim. Nah, lihat seperti ini. Badan Pusat Statistik yang BPS itu sebuah laporan hasil sensus penduduk 2010 menyatakan bahwa 87,8% penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam. Sisanya adalah penganut agama lain seperti Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, dan Buddha 1,7%, dan jumlahnya kurang lebih 1%. Jadi kondisi Indonesia ini sangat beragam, tidak hanya satu agama. Meskipun agama Islam mayoritas, tapi di sana ada agama-agama minoritas yang semuanya harus hidup bersama, hidup berdampingan, hidup untuk saling menghargai. Jumlah penduduk populasi Islam di Indonesia itu 2010 itu sampai 200,7, ya, 207,176 juta jiwa. Jadi sangat banyak. Apalagi ke depan semakin hari semakin banyak penduduk Islam. Oke. Nah, ini ya, penduduk Indonesia tinggal di kota atau urban 67%, yang benar-benar masuk kelas menengah tahun 2020, 30 penduduk bisa berusia 20 sampai 39. Mungkin Anda termasuk di sini, ya, masuk di sini. 34 yang nanti akan berkembang terus. Karena ini kan berkembang terus karena potensinya setelah kuliah mungkin akan menikah dan hidup di masyarakat. Kan begitu. Semakin banyak populasi dari perubahan demografi dan sebagainya. Nah, ini Anda kalau tahu bahwa Indonesia itu kalau dari Sabang sampai Merauke itu jauhnya ditempuh oleh pesawat saja lebih dari 9 jam. Padahal orang umroh saja itu kurang lebih hanya segitu. Ini sudah melewati beberapa negara, tapi Indonesia masih satu negara yang sangat dan sangat panjang. Dan orang Riau ke sini butuh berapa jam? 3 hari kalau memang menggunakan kapal dan bis. Kan jaraknya panjang sekali. Apalagi dari Riau, kalau sampai Merauke dari Sabang sampai berapa? Ini kalau dibagi beberapa negara, makanya penting ini dijaga bersama. Kalau nggak dijaga, repot. Nanti generasi setelahnya hanya punya cerita bahwa dulu pernah ada Indonesia, kalau tidak pernah. Bahaya sekali. Karena kasusnya sudah banyak yang terpecah dulu. Nah, ini generasi milenial. Yang middle class, Muslim Indonesia tidak ada keturunan generasi baru yang jumlah 30 juta. Selalu berkembang. Estimasi populasi Muslim baru 30,59 juta. Ini akan berkembang. Dan ini harus disiapkan. Kalau anak-anak muda ini kemudian tidak saling menghargai, ini bahaya sekali. Sensitif kalau mereka kemudian tidak bisa saling menghargai antaranya. Perbedaan bahasa itu biasa. Kita saja ini ragam. Coba wajahnya beda, ya, bapak ibunya beda, tapi duduknya kan sama, berada dalam satu kelas. Itu sudah sesuatu yang jelas. Jadi perbedaan itu ya memang sunat yang harus dihargai, bukan kemudian dipermasalahkan. Nah, kenapa kita harus belajar moderasi ini? Untuk merupakan esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Agar agama Islam itu meskipun mayoritas bisa menjadi pengayom bagi umat lain. Umat Islam itu kemudian jengkelan, ini bahaya sekali, karena akan umat-umat lain akan merasa terancam. Maka umat Islam ini harus bisa membuat esensi ajaran Islam dengan cara ini. Mengelola keragaman tafsir, keragaman dengan kecerdasan kehidupan. Penafsiran yang salah itu juga berbahaya. Kalau ta'ala selalu dimaknai membunuh, itu ngeri sekali. Jadi dimaknai membunuh itu ngeri sekali. Tapi penafsiran itu harus ditafsirkan.
Makanya penting sekali belajar tafsir dengan benar, dengan rujukan kitab yang benar. Karena salah rujukan, salah memahami, maka resikonya adalah ketumpahan. Kalau sudah antar muslim kemudian darahnya dianggap halal, itu bahaya sekali loh. Kan pernah terjadi bom di masjid di Polres Cirebon. Sehingga karena itu, bagaimana mungkin orang muslim kemudian menghukum orang muslim yang sama berada di masjid, padahal masjid tempat ibadah. Mereka sama-sama beribadah pada Allah, Tuhan yang sama yang disembah, tapi kemudian dianggap mereka berbeda, harus kayak begini. Ini bahaya sekali memahami, sangat bahaya. Kemudian merawat Indonesia, kita harus merawat Indonesia. Madrasah kan untuk merawat Indonesia yang sangat luas ini dengan keberagamaan, dan keberagaman ini harus dirawat. Kita ini biasa hidup dengan perdagangan dengan muslim itu biasa. Toh urusan hidup sosial. Apakah di sini ada yang mungkin tetangganya non muslim apa? Nggak ada. Tapi dulu teman sekolahnya ada non muslim. Nah, gimana Anda dengan teman-teman? Apakah seperti apa? Biasa bergaul, biasa untuk makan bareng, kantin bareng biasa. Nah, ini wujud bahwa kita ini tidak ada masalah urusan sosial. Urusan agama, iya, kita memang punya urusan masing-masing juga. Tapi urusan agama kita sama-sama adalah hidup masyarakat, bersama-sama kita sama bersosialisasikan. Nah, ini tantangan ke depan ini berkembang cara pandang sikap praktik beragama berlebihan ekstrim mengesampingkan martabat manusia. Ini tantangannya ke depan. Jadi yang siapa yang dianggap salah maka dia layak dibunuh. Kan bahaya sekali. Sejarah kita sudah kelam dulu, Islam itu sudah pernah kan? Anda ingat Sayyidina Husain kayak apa? Anda ingat dulu pernah terjadi khalifah itu digusur. Yang normal wafatnya hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab digusur. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan digusur. Sayyidina Ali digusur. Ini Pak berbeda seanggapan dianggap ini harus dihilangkan, harus dilunyakkan. Tapi lihat kita Indonesia ini meskipun berbeda, dari dulu presidennya tidak ada satupun yang meninggal dibunuh, ya kan? Ya. Presiden Soekarno wafatnya, Presiden Soeharto wafatnya, kemudian Gus Dur Habibie, kemudian Gus Dur normal, bahkan setiap hari diulang ziarah. Jadi karena kita punya filosofi mendem jero mikul dulu. Kalau mendem jero dulu, mendem jero itu, mendem ya, mengubur dalam-dalam, ya, mikul dulu, diangkat setinggi-tingginya. Maksudnya gini, setiap pemimpin pasti punya jasa. Ya, kan setiap pemimpin punya jasa, maka kita akan dilihat ketika orang itu tidak ada adalah dilihat jasanya, kebaikan. Kemudian dikubur sedalam-dalamnya kejahatan. Manusia tidak akan sempurna, tidak sempurna. Makanya karena beliau ini sudah berjasa bagi Indonesia, tetap kita pikir. Dan buktinya sampai hari ini Indonesia aman, tidak ada satupun presiden yang meninggal dengan cara yang ekstrim, yaitu dengan dibunuh. Karena itu penghargaan. Setiap orang yang dipilih menjadi pemimpin Indonesia tetaplah mereka yang punya jasa, tak mungkin punya jasa. Jadi nggak ada apa. Ini tantangannya besar, makanya diantisipasi. Termasuk lain kebenaran subjektif, pemaksaan kehendak, arus tafsir serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik bervariasi magnitudo politik. Itu juga dihindari. Tantangan ke depan itu. Jadi kalau saya yang paling benar, Anda salah, maka halal darahnya. Ini ngeri sekali, sangat ngeri mas, sangat ngeri. Ini jangan sampai tumbuh di generasi muda. Karena sudah banyak kasus dulu kan bom bunuh diri dengan istilah pengantin, coba. Ini pengantin karena setelah dibom kemudian meninggal dia dapat bidadari. Kan harapannya itu, ngeri sekali pengalaman.
berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam dunia kita. Meskipun kita ini menggunakan Pancasila, tapi nilai-nilainya kan Islam. Tidak ada masalah. Terus, justru karena Pancasila itu kan kita saling antar anak bangsa ini saling bisa mengerti. Jadi toh nilainya pertama apa? Pancasila itu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu tetap nilainya religius. Tetap negara ini bukan negara sekuler atau negara komunis, tapi negara yang punya nilai-nilai agamis. Karena semua bertuhan. Karena kalau orang tidak bertuhan itu baik. Kalau tidak bertuhan akan menandingi Tuhan. Ya kan gitu. Orang kalau tidak punya agama, dia akan berperilaku menandingi penciptanya. Contoh ini, sekarang ada negara yang membuat matahari buatan. Ya, ada matahari buatan. Padahal matahari itu otoritasnya adalah Allah. Anggap matahari kurang panas buat matahari lagi. Berarti menyaingi ciptaan Allah. Aneh. Nah ini makanya negara beragama itu penting karena apa? Nilai-nilai tetap akan digunakan. Kemudian ya ini nanti kalau negara beragama maka akan toleran, harmoni, damai. Maksudnya kita akan toleran. Ya kita kemarin ramai-ramai pemilu biasa aja. Selesai kan? Atau pendukung biasa-biasa saja. Betul. Tidak ada kemudian itu kan enggak. Ini harus kita asal. Biasa. Menang kalah itu kan biasa. Oke. Coba ini Anda lihat dulu. Ini satu keluarga yang kemudian utuh. Ya. Semua ini anak dia suami istri anaknya diajak untuk semua meninggal semua. Dan yang mengatakan bahwa itu jin. Ngajak kita dan keluarga bom bunuh diri di 3 gereja atau bom rusun Hawa Sidoarjo, Tim Murtiono dan keluarga bom bunuh diri di keluarga Surabaya. Keluarganya diajak apa? Kemudian meninggal semua. Padahal bom bunuh diri itu tidak boleh. Membunuh diri sendiri itu tidak boleh. Walau tak dulu nafsu lagi haramallah illa billah. Nggak boleh. Kalau nggak pernah akan hukum. Ini bahaya. Jadi pemahaman seperti ini. Nah, ini bukan pas lah. Ini kemudian ribut antara ini ya. Semua orang lain nggak boleh. Namun budaya yang ada juga dianggap sesuatu yang bertentangan. Biasalah budaya dulu Wali Songo juga berkembang salah satu dan wayang kan. Dakwah itu tidak selalu monoton dengan apa? Dengan ceramah. Bisa dengan dakwah itu. Nah, orangnya tahapnya pemikirannya harus itu kok kita paksakan. Harus dipaksakan dengan. Nah, ini khususnya harapannya tadi waktu ideologi ini mulai eksklusif, security, sebagainya, intoleran, dan orang lain dianggap salah masih harus dihukumi dengan cara-cara kita. Ini pembentukan eksklusivisti berujung pada pilihan ekstremis. Semua itu berangkat dari pemahaman. Orang ekstrim itu berangkat dari pemahaman yang salah. Pemahaman salah bahwa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Kalau sudah memahami kita ini yang paling benar, orang lain salah itu bahaya. Karena bisa saja kita ini juga tetap punya peluang salah. Punya peluang salah, maka harus jika kita menyadari orang lain juga punya salah. Tapi orang juga punya kebaikan yang punya hak sama untuk hidup bersama. Tidak bisa kemudian orang dianggap orang lain salah, kemudian harus kayak dulu. Pasti inklusif, ini harus paradigma, praktik. Mengapa bisa menghebat perkembangan keagamaan dinamika di daerah dan mayoritasme pedagang? Jadi karena kemudian tadi kenapa masalah itu timbul ya karena adanya keleluasan yang berlebihan sehingga setiap paham saja apa saja bisa masuk. Bahkan Indonesia ini ada yang ngaku nabi, ya kan dulu
Ya, mana ada Nabi sudah berakhir. Itu kan kata komunitas agama komentar komunikasinya seperti itu. Ini komunitas ini mau terbaikkan. Islam itu agama yang damai, agama yang bisa menghargai satu dengan lainnya, harmoni hidup bersampingan. Jadi jangan orang yang kemudian harmoni dianggap itu tidak apa. Kita itu harmoni itu bagus. Coba dilihat dulu Eropa itu satu, kemudian sekarang pecah ke negara. Arab itu coba pecah semua dari beberapa negara kecil. Gedenya nggak gede se-Indonesia. Itu mungkin yang Jawa Barat hanya satu negara, Jawa Timur negara, itu negara. Kayak Timor Leste pecah. Jadi coba satu pulau ada beberapa negara. Apa ini? Ada Polandia, Cekoslovakia, Finlandia itu segini Pak. Ini sama Jawa Barat gede, Jawa Barat. Kan itu jadi satu negara. Siapa ini ya? Siprus itu kecil loh. Siprus kecil, negara. Yunani segini, coba. Lihat aja. Ini pecah-pecah ini tidak satu negara. Ini Pak Eropa, kayak apa begini? Itu Arab loh. Beberapa negara. Pulaunya sama apa? Masih satu pulau. Pecah-pecah. Kita ini bersyukur. Coba orang mana? Riau, jauh loh, beda pulau, masih satu negara. Coba ini saya lihat, coba anda lihat, kita harus bersyukur nih, kesana Kalimantan segitu, coba ini sampai sana itu berapa? Itu sudah berapa negara kalau pecah? Mau bilang tidak, ini harus dijaga. Masa kita kerja sudah harus pakai paspor? Sekolahnya pakai paspor. Nah, itu kan karena nggak bisa jaga itu loh. Kita ini kita nggak berkeringat dibanding pahlawan dulu kan? Apa keringat kita? Darah mana yang menetes kan? Ini perlu setara. Menuju ke Indonesia itu, meski suku Jawa adalah mayoritas, tapi bahasa Jawa tidak menjadi bahasa nasional. Melainkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa nasional. Bukan bahasa Jawa. Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Bukan Melayu. Bukan bahasa Jawa. Padahal mayoritas Jawa. Kan penduduknya mayoritas di Jawa. Nah, meskipun Islam mayoritas hari libur mingguan adalah minggu bukan Jumat. Indonesia tanggal merahnya hari Minggu loh. Ada kalau hari Minggu boleh kan gitu, ya kan? Itu boleh, bukan cuma boleh. Kita kelas Minggu boleh. Padahal kita kampus Islam Jawa. Penghapusnya istilah Minggu di tengah-tengah istilah Arab untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harusnya Ahad kan? Tidak gunakan Ahad, pokoknya gunakan berarti menghargai. Pada hari Jumat, ya, cuma terlepas apapun agamanya, semua pekerja pulang setengah jam lebih awal atau lebih lambat. Biasanya lebih, tapi biasanya kan pulangnya lebih awal ya. Semuanya enak, sudah enak. Sering balik lagi. Waktu Jumatan, semua meskipun nggak Jumatan, tetap istirahat, ya kan? Enak Indonesia. Libur Indonesia juga banyak kan, meskipun tidak libur Islam Mi'raj, orang non-Muslim tetap libur. Kemudian kenaikan informasi tetap libur, kita juga libur. Terus ada komoditi Imlek kita libur. Indonesia sangat libur, Pak. Agama Islam apa saja, wariranya kita merayakan nggak libur, merayakan libur gitu, kitanya. Ya, enak. Kalau perlu banyak ambil aja, jadi liburnya banyak. Terus. Di banyak tempat di Indonesia, tempat ibadah agama yang lain terletak berseberangan. Biasa. Anda kalau tahu masjid Zaid Solo, mana Solo? Zaid itu yang kemarin yang baru dibantu itu, itu yang di Solo itu depannya gereja. Di Istiqlal kan juga gitu. Sampai gereja biasa aja. Itu perlu kita aja. Dari terus parkiran Kristen kemudian parkir di depan masjid juga apa?
Umpat itu bukan ibadah. Kan itu. Kemudian Istiqlal penuh banget pengajiannya pakai di tempat atau di gereja. Itu hidup reservasi. Tapi di tempat lain itu termasuk di negara lain aneh, jarang. Hidup begitu aja dianggap luar biasa. Ini Islam adalah agama yang bermayoritas, tapi Indonesia bukan negara Islam. Meskipun mayoritas Muslim, kita tidak. Terdapat 12 hari libur nasional, 9 di antaranya diambil dari agama, hanya 3 yang non agama. 1 Januari, 17 Agustus, dan 2. Yang lainnya adalah hari raya agama. 9. Banyak yang berbeda. Ini Eropa sudah hancur, Arab sudah hancur, pecah belah. Indonesia jangan. Kamu bilangin? Eropa. Wah dia secek kecil-kecil. Oh, makanya kalau ada Piala Dunia negaranya main-main, ini gini banget. Bandingkan dengan Indonesia, dengan Jawa Barat saja. Jawa Barat itu bisa jadi dua negara ya. Kebetulan dia segitu dia, tapi dia maksudnya ini. Nah, coba tengok dengan Irak, Libya, Qatar. Somalia, Yemen, Yaman, Yemen. Jumlah negara Arab berjumlah 22 terletak di Timur Tengah dan Afrika Utara. Algeria, Bahrain, Komoros, Thailand, Egypt, Irak, dan sebagainya. Negara Arab berjumlah 22 terletak di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi terdapat 22 negara. Kami ingin belajar dari Islam. Banyak dunia itu ingin belajar dari Indonesia bagaimana merawat keragaman. Merawat keragaman orang belajar dari Indonesia. Islamnya lama itu di Indonesia Mas Bas. Coba di Indonesia coba. Yang enak orangnya senyum banyak. Coba kalau Anda pertanyaan, saya pernah turis itu ya kan biasanya orang turis mau ke Jogja itu transit digital saja. Itu tanya bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan Indonesian people. Jawaban Indonesian people is friendly people. Halo, bahasa Inggris apa friendly people? Habis. Tapi ini friendly people. Ya. Yang ramah. Indonesia itu ramah, banyak senyum. Tapi kalau Anda nggak banyak senyum mungkin bukan orang Indonesia. Nanti kalau Indonesia kalau seneng guyon, nggak senyum itu bukan orang Indonesia kayaknya. Seperti itu. Nah, kami ingin belajar dari Indonesia. Apa yang mereka belajar dari Indonesia? Indonesia ini alhamdulillah utuh, ya, ini juga. Aku orang Indonesia. Baik, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Halo Mas Mbak, kaitan dengan tadi migrasi beragama yang saya sampaikan. Wujud keberagaman di kelas ini ada orang Jawa, orang Sunda, orang Lampung. Bahasa Anda Lampung nggak? Anda apa? Yang mana yang Lampung? Ini. Nah, bahasa Anda apa? Jawa ya Pak? Ada yang Jawa, ada yang Lampung. Kalau Anda bahasanya apa? Jawa Bali. Semua rupanya ini kelas beragam. Kali-kali ini harus punya kegiatan Nusantara Day. Oh iya, kenapa tidak? Anda orang Lampung, orang mana? Orang Riau masak, orang Jawa Barat masak bareng-bareng, ciri khas masing-masing. Kemudian apa? Disediakan untuk siapa boleh ikut. Yang adakan siapa? KMJP ya, apa PAP? Gitu loh. Gak usah yang kenal sih. Gak ada orang Palembang sini? Gak ada. Ya, orang Cilacap ada. Makanya mendoan ya. Yang mendoan siapa tuh besok ditanya mendoan biasa. Asal nama-nama gitu.
sudah higienis, masuknya levelnya hotel gitu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita tuh udah baca makan